Banyak dari kita yang puasa itu sibuk mikirin, hari ini mau buka pakai apa ya? Atau, kayaknya nanti sore mau berburu takjil deh. Kalau puasa cuma soal nahan lapar dan haus, apa bedanya kita sama orang lain yang lagi diet atau intermittent fasting? Sayangnya Sobat Jiwa, di Indonesia, esensi puasa yang sebenarnya itu sering banget ketutup sama kehebohan berburu takjil. Padahal, puasa itu tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar perut kosong. Nah, di video spesial Ramadan kali ini, kita akan bahas tentang makna puasa yang lebih dalam lagi. Yuk, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Coba deh Sobat Jiwa, ingat-ingat waktu kecil ya. Kebanyakan dari kita, memori masa kecil tentang Ramadan itu apa? Buku agenda Ramadan yang wajib diisi setiap hari. Stempel dari imam masjid. Dan perjuangan menahan lapar dan haus di siang bolong. Terus kita juga sering bilangin kayak ini, ayo belajar puasa beduk dulu ya. Atau jangan makan dan minum dari imsak sampai maghrib. Supaya nanti dapat pahala. Nah, secara nggak sadar, kita didoktrin kalau puasa itu sesimpel itu. Cuman soal menahan lapar dan dahaga. Titik. Hanya sampai situ aja. Fokusnya 100% cuman di fisik. Kita jadi jago banget untuk nahan haus dan lapar, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya menahan emosi atau merubah karakter dengan cara berpuasa. Akhirnya apa? Karena mindsetnya cuma sebatas menahan, puasa itu rasanya kayak beban aja. Kita ngerasa kurang atau menderita selama belasan jam. Kita jadi puasa yang menderita, yang kerjaannya cuma menghitungin jam, lemes-lemesan, dan juga berharap hari cepat berganti. Kita nggak pernah benar-benar jadi puasa yang membuat kita bertumbuh. Pas pada saat lebaran tiba, begitu beduk takbiran bunyi, kita ngerasa kayak bebas dari segala penjara. Kita balik lagi ke setelan awal. Karakter kita ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang berubah secara jiwa. Kenapa Sobat Jiwa? Karena selama sebulan itu kita cuma cuti makan. Bukan diet karakter. Kita cuma ganti jam makan, tapi nggak pernah mengganti cara kita memandang hidup. Sekarang Sobat Jiwa, coba deh kita jujur-jujuran ya. Esensi puasa itu kan buat mengendalikan diri, benar nggak? Tapi coba lihat apa yang terjadi di sekitar kita begitu masuk bulan Ramadan. Lucunya, begitu jam 4 sore, kita mendadak kena penyakit lapar mata. Semua gerobak takjil di pinggir jalan rasanya pengen aja kita borong. Ada es buah, ada gorengan, ada kolak, ada candil, dan semuanya itu dibeli sampai meja makan kita pun juga penuh banget. Padahal, pas beduk maghrib bunyi, minum air putih segelas saja sama makan kurma 3 biji, itu berasanya pasti sudah kenyang banget dan bahkan begah. Ini namanya bukan kontrol diri, tapi balas dendam Sobat Jiwa. Kita nggak lagi puasa, kita cuma memindahkan kerakusan kita ke jam malam. Nggak cuma di bagian perut aja, obsesi kita juga lari ke penampilan. Kita merasa kalau lebaran itu wajib hukumnya punya baju baru. Mall itu penuh dengan sesak, orang rebutan diskon, padahal esensi lebaran itu sendiri adalah hati dan perasaan yang baru, bukan baju yang baru. Kita sibuk banget untuk mendandanin fisik biar kelihatan suci. Tapi masih lupa untuk mendandani hati yang mungkin masih penuh benci dan juga dengki dengan orang lain. Kita terjebak di kulit, tapi lupa sama isi. Belum lagi fenomena minta dihormati. Sampai harus ada sweeping rumah makan yang buka di siang hari. Bukankah puasa itu gunanya untuk melatih otot kesabaran kita ya? Kalau semua godaan dihilangkan dengan cara paksa, yang ada depan mata kita itu, terus di mana letak ujiannya? Kalau kita masih marah-marah, cuman karena lihat orang lain makan, itu tandanya puasa kita masih puasa anak kecil. Yang cuman fokus keluar, bukan fokus ke dalam diri sendiri. Kita sibuk mengatur dunia, tapi lupa mengatur ego diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling serunya nih Sobat Jiwa. Banyak orang ngerasa puasa itu tentang kekurangan. Kurang makan, kurang tidur, kurang tenaga. Tapi secara spiritual, puasa itu sebenarnya justru mengajarkan kita keberlimpahan. Kok bisa? Nah, biar lebih jelas, kita akan bedah puasa pakai pendekatan psikologi lewat teori hierarki Maslow. Singkatnya, Maslow itu bilang bahwa manusia itu punya 5 level kebutuhan. Mulai dari kebutuhan dasar, kayak makan dan minum, kemudian rasa aman, kasih sayang, rasa dihargai, sampai level tertingginya yaitu aktualisasi diri.
Fungsi puasa adalah biar kita bisa menjaga ego dan juga nafsu kita di kelima kebutuhan tersebut. Nah, kita akan langsung bahas satu persatu supaya Sobat Jiwa nggak akan bingung ya. Kita mulai dari level pertama, yaitu kebutuhan fisik, melalui makan dan minum. Di sini nafsu kita paling liar dan juga paling primitif, alias kerakusan. Ego kita ngerasa kalau nggak makan, kita bakal musnah. Tapi lewat puasa, kita lagi menjinakkan binatang yang ada di dalam diri kita. Atau ego yang ada di dalam diri kita. Kita bilang ke nafsu, perut, aku yang pegang kendali, bukan kamu. Di sini kita belajar kalau kita nggak butuh pemuasan instan hanya untuk ngerasa utuh. Contoh nyatanya ya, fenomena lapar mata pas berburu takjil. Kita bisa beli yang tadi ya, kolak, gorengan, es buah, sampai martabak pun cuman karena takut nggak kenyang. Ego kita rapuh banget Sobat Jiwa. Ngerasa kalau nggak makan semua itu, kita bakalan nggak puas atau nggak kenyang. Yang kedua adalah kebutuhan kita akan rasa aman. Di sini nafsu muncul jadi ketamakan. Kita pengen menimbun dan juga memastikan diri paling aman. Nah, puasa sebenarnya adalah melatih kita buat surrender atau berserah. Kita belajar kalau rasa aman sejati itu datang dari trust kita kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari ketamakan. Contoh nyatanya apa? Ketika kita sedang sahur. Kita makan yang banyak sampai begah dengan alasan supaya puasanya kuat. Ego kamu takut banget ngerasa nggak nyaman. Takut nggak punya energi. Jadi kamu menimbun makanan di perut seolah-olah kamu mau hibernasi. Kamu belum percaya sama kemampuan tubuh dan juga pikiranmu untuk menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa cinta atau validasi. Di level sosial, nafsu muncul sebagai keterikatan. Kita haus perhatian dan juga takut ditolak. Ego di sini pengen banget untuk merasa diakui Sobat Jiwa. Saat puasa, kita diajak buat sedikit menarik diri dari distraksi sosial yang berlebihan. Kita belajar kalau cinta paling murni itu datangnya dari dalam diri sendiri. Contoh nyatanya ya, kita sibuk dengan pamer pada saat momen berbuka puasa yang dimana kita melakukan bukber mewah di resto mahal misalnya, cuman buat kelihatan wah atau ngerasa kurang kalau nggak ikut tren baju lebaran yang lagi viral. Kita takut nggak dianggap atau takut ketinggalan. Itu yang sering terjadi. Dan yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan diri. Level ini adalah jebakan kesombongan. Kita pengen merasa lebih suci atau lebih hebat karena kesucian ibadah kita. Tapi puasa itu penghancur sombong yang ampuh banget Sobat Jiwa. Contoh nyatanya apa? Ngerasa lebih suci dari orang yang nggak puasa. Atau sibuk pamer jumlah juz yang sudah dibaca biar dibilang hebat. Bahkan sampai marah-marah minta dihormati orang lain dengan menutup paksa warung makan. Itu yang sering terjadi juga kan? Nah, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini adalah goal dari kita berpuasa. Di puncak ini, ego seharusnya mulai meluruh. Bukan lagi soal kehebatan saya, tapi soal manfaat dan makna diri dari berpuasa. Puasa di level ini bukan cuma soal menahan lapar, tapi mencapai kesadaran murni. Nafsu sudah berubah jadi aspirasi buat menebar kebaikan. Ego sudah nggak dominan lagi, yang ada cuman kejernihan jiwa. Contoh nyatanya apa? Kamu tetap tenang meskipun di depanmu ada orang yang sedang makan. Kamu sedekah tanpa perlu mengkontenkan sedekahmu. Fokusnya cuma satu. Gimana puasa itu bikin kamu jadi manusia yang lebih bermanfaat buat orang lain. Jadi Sobat Jiwa, puasa itu cara kita bilang ke ego kita sendiri, saya nggak butuh semua distraksi fisik ini buat ngerasa utuh. Begitu kamu berhasil kontrol ego kamu saat beribadah puasa, disitulah kamu akan merasa berlimpah atau berkelimpahan. Kamu sadar kalau kamu adalah jiwa yang punya tubuh, bukan tubuh yang punya jiwa. Sobat Jiwa, saya juga di sini pengen mengingatkan buat diri saya sendiri dan buat kita semua, Ramadan itu cuma 30 hari. Tapi 30 hari ini adalah bekal untuk 11 bulan yang ada sisanya di 1 tahun. Puasa yang benar itu seharusnya jadi langkah jiwa kita mentransformasi karakter diri. Hasil akhirnya harus nyata Sobat Jiwa. Kamu jadi orang yang lebih sabar, lebih sadar, dan lebih peduli sama lingkungan sekitar. Kalau nanti Ramadan sudah lewat, kamu masih gampang marah-marah di jalan, atau masih serakah untuk mengejar dunia, atau masih ngerasa paling suci dan paling benar sendiri,
Jujur aja, mungkin selama sebulan itu kamu tidak lagi berpuasa. Tapi kamu cuma lagi diet aja. Sayang banget kan kalau hal itu sampai terjadi. Jadi Sobat Jiwa, ajakan saya buat kita semua adalah, yuk kita puasa tahun ini dengan cara yang berbeda. Gunakan momen ini untuk mengupgrade jiwa kita. Bukan cuma buat nungguin suara beduk. Sadari kalau setiap rasa lapar yang muncul itu adalah pengingat untuk menundukkan ego kita. Bukan buat bikin kita makin emosian. Saya mau mengutip obrolan dari Abah Setu di Ngaji Roso yang bilang, jangan jadi ular yang puasa cuma buat ganti kulit supaya kelihatan baru. Padahal bisanya tetap mematikan. Capek-capek nahan haus, tapi tetap haus validasi manusia. Kalau puasa nggak bikin kamu jadi manusia yang lebih manusiawi, berarti kamu bisa cek ulang. Apakah kamu lagi beribadah atau kamu cuma lagi diet ritual yang dibungkus dengan label agama? Belajarlah untuk menjadikan puasamu seperti ulat yang menahan diri selama 30 hari dengan segala prosesnya ke dalam diri tanpa harus terlihat. Untuk akhirnya bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah yang disukai oleh banyak orang. Kalau kamu punya insight yang pengen kamu bagikan untuk Sobat Jiwa lainnya, silahkan share pendapatmu di kolom komentar di bawah ya Sobat Jiwa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.